hari ini mau sedikit mau mulai ya sharingnya dengan sedikit introduksi background saya, siapa saya dan bagaimana sampai ke hari ini. Jadi mulai saya masuk ke game industri ini sejak tahun 2008. Jadi sudah mau sekitar 7 tahun. Dan pertama itu bergabung dengan studio yang bernama Shell Games. Shell Games itu di Pittsburgh, Pennsylvania. Dan Shell Games itu termasuk studio menengah ya, mid size. Jadi waktu saya join sekitar 30 orang dan akhirnya waktu saya pergi ada sekitar 50 orang. Dan di Shell Games itu proyeknya lumayan menarik. Mereka ada banyak klien-klien besar gitu, klien-klien besar ada seperti Microsoft dan juga Disney, dan saya ada kesempatan untuk bekerja di proyek yang menggunakan IP-nya Disney, Toy Story ya. Kebetulan saya juga ngefans banget ya sama Toy Story, jadi waktu itu ya cuma senang bisa kerja di proyek IP Toy Story. Dan juga ada beberapa proyek itu theme park ride, jadi akhirnya nanti jadi theme park ride yang dipasang di Disney World Orlando, Disneyland California dan juga Disneyland Tokyo, sampai ada di sini juga. Terus mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu, kalau di Pittsburgh, Pennsylvania itu ada yang namanya musim dingin, ya. Dan terus ada kalau musim dingin itu ada yang namanya salju, badai salju. Nah, jadi saya ini kan memang asli Surabaya ya, jadi Surabaya ini nggak tahan dingin. Terus waktu pas di sana, oke lah pertama kali tiba di Pittsburgh tahun pertama, musim dingin pertama gitu. Merasa oh keren sekali nih pertama kali lihat salju ya, nggak pernah ada salju seumur hidup. Pertama dulu waktu kecil kirain salju itu kayak kita ada di Doraemon, kayak bola-bola kecil besar mengambang pelan-pelan gini. Ternyata bukan. Ternyata itu kayak hujan, cuman lebih keras dan sakit. Dan itu tahun pertama. Habis itu tahun kedua oke, masih merasa nyaman lah. Udah biasa, merasa biasa lah, nggak ada spesialnya. Terus tahun ketiga, musim dingin lagi, tahun ketiga rasa kok sudah merasa rese ya, rese banget, nggak tahan gitu. Udah dingin ya, pertama kan dingin. Terus mau kemana-mana susah, jalanannya itu berblokir. Anggap saja kayak di Surabaya kan ada banjir ya. Tapi banjir kan selesai badai kan surut kan. Kalau badai sana, ya itu nggak surut-surut. 1, 2 hari, 3 hari itu baru surut, baru hilang. Jadi kemana-mana itu nggak bisa. Nah, terus akhirnya setelah mengalami 4 musim dingin di Pittsburgh, Pennsylvania itu, saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Greer. Greer itu di California, San Francisco. Terus orang tahu ya kalau di California itu cuacanya cuaca hangat dan pantai gitu kan. Tapi ternyata California itu besar. Kalau yang kita semua orang tahu California yang hangat dan berpantai, banyak pantai, bisa sering-sering sana gitu, itu di Los Angeles, California Selatan. Kalau San Francisco itu California Utara, dan di utara itu juga nggak kalah dinginnya, dan nggak dingin, berangin, banyak banget badai angin gitu. Jadi sampai kemana-mana pun susah gitu, males keluar. Nah terus akhirnya tapi nggak apa-apa karena di Greer itu mungkin yang belum tahu, Greer itu adalah perusahaan mobile game ya. Mobile game mereka besarnya itu pertama di Jepang, dan di Jepang mereka sudah merajalela dulu ya, mereka merajalela di market Jepang itu, terus akhirnya mereka ingin masuki market internasional, jadi buka cabang di San Francisco, dan waktu itu saya bergabung dengan tim mereka. Setelah 3 tahun di Greer, ya belajar, menyerap ilmu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Surabaya, ke Indonesia untuk memulai Alchemist Games. Jadi ini barusan aja, Alchemist Games berdiri Agustus 2014. Jadi sekitar belum 6 bulan, belum sampai 6 bulan. Dan pada saat awal itu seperti yang Mas Adi bilang tadi, dan mulai startup baru, mulai bisnis baru itu ya pasti cari yang namanya pendanaan. Dan waktu itu keliling-keliling cari ngobrol dengan banyak potential investor, dan akhirnya ketemu satu, ya kita merasa kita sering sharing itu visi-misinya apa dan merasa cocok ya. Dan akhirnya pas bulan lalu awal Desember
Alchemist Games resmi berpartner dengan East Ventures. Nah, kayak tadi kan saya bilang Alchemist Games waktu mulai kan Agustus tahun lalu, itu kita baru mulai berdua orang. Dan sampai hari ini kita ada 14 orang. Dan rencananya bulan depan akan bertambah lagi sampai 17. Nah, jadi kita semua semuanya excited ya bisa nge-game jam tiap hari di kantor bersama dengan game yang kita suka, dengan game pertama Alchemist Games. Oke, cukuplah introduksinya tentang saya sendiri. Sebetulnya saya hari ini datang dengan sebuah pengakuan dari teman-teman. Saya sebetulnya adalah seorang pecandu game jam. Nah, sejak pertama kali saya mencoba game jam ya, itu tahun 2009. Global Game Jam juga. Itu saya mengikuti banyak, 10. 3 hackathon degree, namanya itu mirip sekali sama game jam, sama lah, cuma namanya hackathon karena bukan cuma game, nggak terbatas game. Terus Jam Week di Shell Games, kalau Shell Games lebih parah lagi, mereka juga cuma 3 hari, 1 minggu game jam. Nah itu ada 2, terus Global Game Jam ada 5 tahun 2009, 10, 11, 12, sama 13 berturut-turut. Dan makanya jadi hari ini saya datang berharap mau nge-share dengan teman-teman proyek-proyek game yang saya selesaikan di game jam yang ini, dan dari situ ada tips and tricks untuk membantu kalian mengukur 48 jam ke depan. Oke, jadi langsung saja mulai ya. Yang pertama ini dari namanya One Ninja. One Ninja itu game dari Global Game Jam 2010. Ini saya bawa SWF-nya, langsung coba aja ya. Kontrol suaranya juga ya? Oke, nah jadi ini inti konsepnya itu adalah one button game. Jadi ninjanya itu jalan otomatis, tapi kalau misalnya tahan spacebar itu nanti dia bisa ngumpet. Kalau misalnya ditekan lama-lama gitu dia bisa lari, dan terus nanti sebentar, banyak kelihatan dulu. Bisa loncat juga, dan kalau misalnya ketemu musuh samurai kayak ini, itu langsung masuk ke battle mode. Dan di battle mode ini juga one button dengan tombol yang sama gitu, tapi beda gameplaynya, jadi timing gitu. Jadi nggak boleh terlalu cepat atau nggak boleh terlalu lambat. Nah, terus lari-lari, bisa ngumpet, bisa loncatin juga. Nah, oke. Nah ini adalah One Ninja, game dari Global Game Jam 2010. Waktu itu di Pittsburgh ya. Nah, jadi yang seperti teman-teman lihat tadi, One Ninja ini menggunakan konsep one button game. Nah, jadi waktu itu kita lumayan lumayan sukses. Jadi waktu selesai game jam kita tunjukin gamenya beramai gitu, orang tertarik, harus banyak pemain. Nah, kita merasa suksesan itu karena kita fokus ke dalam konsep itu, yaitu one button game. Nah, jadi ini pertama ya adalah fokus ke dalam satu game konsep. Jadi mungkin teman-teman sini banyak main game RPG, FPS gitu, besar-besar gitu. Terus kita datang sini ingin mencoba bikin game yang bisa skill skala itu ya. Tapi ingat, kita ini kan cuma ada 48 jam. Dan mereka yang bikin game AAA istilahnya itu, mereka budgetnya besar, punya waktu bertahun-tahun, dan timnya juga besar dan lebih berpengalaman dari kita semua gitu. Dan jadi sebisa mungkin ingat, kalau misalnya
di game jam seperti ini, game-game yang biasanya keluar, game terbagus yang biasa keluar dari game jam seperti ini adalah game yang fokus dengan hanya satu game konsep atau ide baru yang bisa menunjukkan, yang kita ingin menunjukkan, wah ini game baru nih, ide baru yang ingin ditunjukkan di dunia. Dan itu sebisa mungkin kita coba fokus ke dalam itu saja, jangan terlalu banyak fitur-fitur lain. Nah, itu yang tiap pertama, fokus on one game concept. Oke. Game berikut yang saya mau share itu namanya Gumtrix. Jadi Gumtrix itu adalah Jam Week dari Shell Games. Di Shell Games kan yang tadi saya bilang nge-jam seminggu ya. Nah, terus ada videonya. Buka dulu. Jadi game ini puzzle game, connect 3 ya, tapi triknya itu puzzle-nya bergerak-gerak gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak, nanti talinya lebih berat, lebih menurun, terus nanti piecesnya itu bergerak-bergerak. Nah, terus nanti ada banyak warna lah tentunya, dan terus bisa dikoneksi panjang, lebih panjang, poinnya lebih banyak. Terus nanti juga ada special skill-nya ya, supernya di tombol atas. Nah, jadi ini waktu kita kerjakan, ini timnya ada berapa ya? Ada 3 orang, satu programmer, satu artis, sama satu tech artist. Waktu kita selesai seminggu itu, manajer saya waktu itu bilang, oh ini lumayan nih, boleh dikembangkan selebihnya selanjutnya, jangan cuma di game jam doang gitu. Nah akhirnya setelah itu kita lanjut gamenya. Jadi yang ini bukan hasil 5 hari sih sebenarnya, jujur aja. Ini hasil yang akhirnya rilis di App Store. Itu setelah sebulan, tambah sebulan lagi. Nah, tapi kembali ke presentasinya. Jadi tips yang saya mau share dengan teman-teman dari game ini, playtest, sering kali playtest. Jadi kalau misalnya pasti banyak coders ya, banyak programmer ya, waktu mulai bikin gamenya, aim untuk ada playable build dengan cepat. Jadi build yang bisa kita orang langsung bisa main. Dan begitu sudah ada, panggil teman yang di sebelah, mungkin dari tim lain pun tidak boleh. Panggil, suruh coba terus dari awal. Mungkin asetnya belum jadi atau mungkin masih pakai programmer art ya, itu nggak apa-apa. Intinya itu kita dari awal udah mesti tahu apakah game ini akan jadi fun atau tidak. Dan nanti baru dan sesudah itu ada lagi tahap berikutnya, di playtest lagi, nanti ada milestone berikutnya, playtest lagi. Jadi sering-sering playtest. Salah satu alasan kenapa di game studio luar ya sering kali mereka adakan playtest, user test, itu karena kita sebagai game developer kan, kita bikin game kita sendiri. Itu sering kali kita, ya biasanya kita bikin itu terlalu susah karena kita sudah mengenal sekali dengan sistem yang kita bikin sendiri kan. Nah, tutorialnya pun juga waktu kita rancang masuk akal. Tapi waktu kita tunjukkan ke user baru ya, mungkin mereka nggak akan nangkep apa yang kita anggap itu gampang ditangkap. Nah jadi hal-hal kecil-kecil seperti itu hanya bisa kita ketahui lewat playtest. Nah jadi meskipun hari ini kalian 48 jam doang, sebisa mungkin adakan banyak playtest. Jadi tentunya banyak orang kan, mungkin saling kenalan gitu, jadi sering jalan-jalan keliling coba-coba game lain orang gitu. Nah jadi itu tips kedua, playtest early and often. Game selanjutnya adalah ya, namanya Shadow Dungeon ya, keren banget. Ini ada video. Jadi ini juga satu game Jam Week, game juga. Jadi ini adalah sebuah dungeon crawler, turn based. Jadi setiap kali kita jalan satu, musuhnya baru jalan satu gitu, kita jalan sekali, musuhnya baru jalan sekali gitu. Terus ada skillnya itu dengan menggunakan skill cards. Skill cards itu bisa dikoleksi di peta itulah. Jadi
Terus yang menarik itu kita dalam seminggu bisa bikin random dungeon generator. Itu nggak gampang bikinnya. Oke, jadi yang saya mau sampaikan dari game ini adalah poles. Coba kalian kan lihat tadi gamenya kayak setiap UI-nya tuh bergeraknya kayak melingkari gitu. Terus pas efek-efeknya, skillnya tuh ada banyak efek, S, ada thunder. Waktu kita baru mulai bikin, gamenya tuh nggak ada banyak poles di waktu baru mulai, waktu pertengahan. Jadi kayak UI-nya itu cuma hanya functional, semuanya itu functional. Dan kita sesudah selesai core gameplay-nya, baru kita mulai menambah kayak aspek animasi yang tadi teman-teman lihat, dan akhirnya itu bisa jadi kayak seperti itu. Jadi yang saya sarankan untuk kalian sebisa mungkin di game jam ini kan ada 48 jam ya. Waktu mikir ide ya mau bikin apa, target game yang dirancang, yang didesain itu bisa diselesaikan dalam 24 jam saja. Jadi meskipun kita ada 48 jam, target game yang bisa diselesaikan dalam 24 jam. Ini ada dua alasan. Pertama, karena game yang lebih kompleks, bagus, banyak sistemnya itu yang lebih complicated gitu, tapi nggak poles, itu jauh lebih jelek daripada game yang mungkin lebih simple tapi lebih poles. Itu yang pertama. Dan kedua, yang namanya bikin game ya, itu pasti ada yang namanya unexpected things can happen. Jadi meskipun kita udah alokasikan 24 jam, tapi pasti ada hal-hal yang datang itu dan menyebabkan akhirnya waktu tambahan diperlukan gitu loh. Jadi makanya saya sarankan kalau bisa dalam 24 jam target game design yang bisa diselesaikan dalam 24 jam. Nah itu tips ketiga, poles. Dan game berikutnya adalah namanya Star-Cross. Jadi Star-Cross ini Global Game Jam 2009. Ini ada videonya. Jadi ceritanya ya, itu dua orang saling lovers gitu, mau saling ketemu tapi jauh gitu. Jadi mereka saling berjalan. Ini one player game. Tapi waktu tahun ini pas lagi ngetren yang namanya art game. Tahu nggak art game? Art game itu game yang menginvoke feelings gitu. Nah, jadi twistnya di game ini kan ada koin ya, tapi kalau ambil koin justru malah lebih berat, jalannya lebih pelan. Nah, dan akhirnya fail gitu. Jadi sebetulnya aim of the game meskipun ada koin, tapi sebenarnya mestinya menghindari. Anyways, itu Star-Cross. Coba teman-teman setebak ya, ada yang kurang apa di game itu? Ada yang bilang sound ya? Mereka paling hebat deh. Betul. Jadi sound itu adalah separuh dari pengalaman game. Karena memang visual itu kita kan ada pakai visual dan juga mendengar. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga mengalokasikan sedikit waktu lah, tak usah banyak-banyak untuk menambah sound. Karena ada sound dan nggak ada sound itu bedanya banyak banget, jauh sekali bedanya. Jadi mungkin di website nanti waktu di Google banyak sekali website dan free sound samples, free BGM gitu, atau juga sound effect generator. Itu banyak di internet. Nanti mungkin teman-teman bisa cari. Jadi saya harap di minggu sore nanti waktu pas presentasi setiap game di sini harus ada sound ya. Jangan lupa. Oke, game berikutnya saya ingin share. Namanya Here Comes the Sun. Here Comes the Sun itu dari Global Game Jam 2012 kayaknya.
Saya buka SWF. Main di dalam satu board. Jadi kalau sendiri susah ya, tapi ada balapan gitu. Dan ceritanya itu adalah snowman yang cari teman. Jadi pas ketemu bola gitu, bola snow itu bangun. Lanjut. Nah ini kita main sendiri nggak seru. Ini saya juga ada video. Tadi pagi di kantor Alchemist saya ada ajak beberapa teman-teman di Alchemist untuk coba. Jadi kamu atas kamu bagus. Oh berapa? Karena keyboardnya sama. Ya, jadi balapan. Siapa yang bisa lebih cepat? Jadi sering banget. Nah, ini ada beberapa cerita nih dari game jam ini. Jadi waktu game jam ini kan sama ya, di seluruhnya sama kan, mulai Jumat selesai Minggu. Jadi waktu kita mulai pada Jumat sore, kita sudah ada ide. Oke, kita sepakat kita bikin game ini ya. Terus habis itu kita mulai kerjakan, Sabtu mulai kerjakan. Tapi tengah jalan, aku ingat sekitar lunchtime juga Sabtu siang, ternyata idenya ada banyak kekurangannya, nggak bisa diselesaikan, ada banyak buntunya gitu loh. Terus akhirnya ya gimana, udah Sabtu nih, udah Sabtu siang, tapi mau ganti ide itu udah terlalu telat, mau kejar gitu loh. Tapi untuk melanjutkan ide ini banyak sekali parts-parts yang kita nggak tahu mau gimanain gitu bikinnya, terlalu complicated gitu. Nah jadi tips yang berikutnya adalah sebisa mungkin di awal-awal game jam, waktu sama timnya kalian diskusikan gamenya, jangan cuma oke, ide gamenya kisarannya begini deh, kita mulai saja. Itu jangan. Sebisa mungkin dari awal itu langsung tahu sedetil-detil mungkin lah. Itu dari setiap aspek dari game itu apa. Sebelum mulai satu coding, satu line coding, atau sebelum mulai satu stroke gambar, itu sudah dibicarakan dulu, didiskusikan apa yang perlu dikerjakan. Ya memang yang namanya game nggak mungkin 100% kita bisa tahu di depan lah ya. Tapi sebisa ya karena itu kalau misalnya kita plan sebaik mungkin bisa menghindari kayak kita waktu itu. Jadi biar keputusan itu baru kita idenya baru dapat pas Sabtu malam. Pas Sabtu malam itu malam-malam banget dan akhirnya kita ngebut sampai akhirnya Minggu baru selesai. Ya untunglah kita bisa selesai. Dan satu lagi masalah yang kita kena pas di game keputusan itu kan kesusahan ya. Waktu Sabtu siang itu nggak tahu mau ngapain gitu, mau bikin game baru atau mau lanjutin. Sampai salah satu tim member kita sudah mau pulang, dia udah mau nyerah gitu. Tasnya udah di packing semua, udah mau jalan. Terus tapi akhirnya ya kita lanjut aja terus persevere lah gitu. Ya kita bilang ya kita coba aja gitu, nggak apa-apa kalau gagal. Dan akhirnya jadilah game keputusan, dan itu game keputusan ternyata lumayan sukses sih. Di game itu ada juara 1, juara 2 gitu ya. Terus saya ternyata dapat juara 2. Nggak nyangka gitu bisa dapat juara 2, padahal mulainya Sabtu malam. Jadi tips berikut adalah jangan menyerah. Kita yang bikin game itu susah ya, nggak gampang ya. Apalagi nanti kalian rasakan pas tengah malam jam 2, jam 3 gitu coding,
terus pengen tidur tapi banyak masih fitur-fitur yang belum selesai, itu jangan menyerah. Karena kenapa? Kenapa kok saya sendiri itu ngaku pecandu game jam ya? Yang saya paling suka itu feeling pas gamenya akhirnya sudah selesai. Dan itu sebenarnya sudah selesai, kita bisa tunjukin ke teman-teman kita, bisa taruh di internet, kasih banyak orang lihat gitu kan. Rasanya itu kalau Inggrisnya vindicated gitu. Itu itu hadiahnya gitu. Dan mungkin itu adalah motivasi kebanyakan dari game developers kita ya. Nah, jadi jangan menyerah, nanti bakal susah tapi jangan menyerah. Oke, game terakhir deh yang saya mau tunjukin. Ini namanya Game Blaster. Game Blaster itu YouTube video, semoga bisa ya. Jadi pas tahun 2012 temanya itu adalah Ouroboros. Bagi yang tahu Ouroboros itu adalah gambar ular yang memakan ekornya sendiri itu loh. Nah, itu adalah, jadi temanya itu adalah cycle. Jadi untuk game ini ada ini sebenarnya dua players ya, yang kanan sama yang kiri. Jadi yang kiri main platformer tembak-tembakan, yang kanan main puzzle game, match 3 gitu, simple match 3. Terus kalau musuh-musuh yang di kanan begitu turun ke bawah itu akan muncul di sebelah kiri, dan di sebelah kiri ditembak mati itu akan muncul sebelah kanan. Jadi kayak endless cycle gitu ya. Jadi pas kita bikin pas kita bikin Game Blaster ini, programmer ada dua, saya sendiri sama teman saya satu. Nggak tahu kenapa kita memilih XNA. Bagi yang tahu XNA itu C# ya. Padahal pada saat itu kita berdua nggak ada pengalaman sama sekali. Aku ingat sekarang kenapa alasannya. Pas di acara itu ada evangelis dari Microsoft, dia bilang kalau ada yang bikin game dengan XNA bisa dapat HP baru gitu. Terus ya udah kita coba gitu. Tapi ternyata akhirnya kebanyakan waktu 48 jam itu ada belajar library XNA itu gak gampang, susah. Jadi ya ini Game Blaster ini sebetulnya nggak selesai, termasuk game yang gagal gitu. Banyak, jadi ini selalu jadi. Ya alasannya gara-gara kita berdua nggak kenal teknologinya. Nah jadi tips berikut adalah ketahuilah kemampuan tim members kamu. Jadi kalau misalnya di timnya kalian ya ada yang artisnya jago 2D gitu, jago banget 2D. Jangan dipaksa untuk bikin 3D. Itu nggak masuk akal. Jadi sebisa mungkin di game jam itu kan waktu sekali lagi itu terbatas ya. Jangan menggunakan waktu untuk belajar hal-hal yang nggak terbiasa. Sebisa mungkin sudah siapkan, oh aku mau pakai teknologi UV misalnya, atau aku mau pakai flash gitu. Itu sudah tahu di awal, dan waktu kita desain gamenya, kita mau bikin apa, itu sudah keep that in mind. Jadi kita sudah tahu, oke, kita bikin gamenya yang bisa menggunakan kekuatan team members kita. Nah itu adalah know your team member, know your team strengths. Tadi janjinya sih 7 ya, tapi ada beberapa lagi sih. Jadi bonus tip nomor 1, jaga badan ya. Ya biasa sih aku bilang kalau mau game jam itu ya, kan cuma 1 minggu. Jumat malam tidur, banyak tidur gitu, yang tidurnya nyenyak lah, cukup tidur. Terus nanti pas Sabtu malam baru ngebut gitu. Jadi jangan tanpa tidur terus. Kenapa? Soalnya 40 jam bekerja dengan otak yang nggak fresh itu jauh lebih nggak produktif daripada kerja 20 jam saja tapi dengan otak yang fresh. Nah jadi itu bisa diingatkan. Dan jangan lupa makan dan mandi lah yang penting. Jadi ada tempat mandi nggak di sini? Kayak silakan digunakan ya. Nah, terus bonus tip kedua, untuk kita kan bikin game itu beda ya formatnya. Waktu kita kasih ke user dan user belajar sendiri kan, touching sendiri ya. Dibanding kalau misalnya kita di atas seperti saya ini terus presentasikan ke semua orang, itu formatnya beda. Jadi sebisa mungkin dipikir what is the best way, cara apa yang terbaik untuk bisa mempresentasikan gamemu. Soalnya beda sekali game yang untuk user dan dipresentasikan. Mungkin beberapa saran adalah, beberapa ide adalah tambah tombol skip tutorial atau tambah tombol skip level gitu supaya gampang untuk
dikontrol lagi gamenya. Soalnya presentasi itu juga penting ya, nanti kalian minggu sore nanti akan ada presentasi di set masing-masing. Dan tips yang terakhir lagi itu remember to have fun, jangan lupa untuk have fun, karena kita kan bikin game, gimana mau bikin game yang fun kalau kita sendiri tidak having fun. Kedepan waktu kalian sudah selesai game jam ini, kalian look back ke Global Game Jam 2015 ini di UJ. Semoga apa yang kalian ingat adalah memori-memori senang gitu. Jangan nanti kan ingetnya, waduh aku berantem dengan tim member ini, waduh aku nggak tidur, kelaparan gitu. Selalu ingat tujuan kita adalah untuk apa. Oke, jadi ya itu saja dari saya. Email, email, Twitter, dan good luck.